Jinmi adalah seorang wanita. Dia tentu saja tidak bisa menikahi Yu Beixingxi. Bagaimana mungkin? She was suppressed by this looking spirit Lord before. Tidak mengherankan jika Star-Lord dan Yu Beixingxi salah mengenali. How did the Phoenix know this was the locking spirit? Aku tidak tahu. Sebagai pelayanku, Jinmi berpakaian seperti pria. Untuk memudahkan keluar masuk. Ini kelalaianku. Aku membuat lelucon besar. Kuharap kau tidak menyalahkanku. Au. Maaf, Yang Mulia, telah merepotkanmu. Maaf atas gangguan ini. Oh, ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Cepat, ayo pergi. Hem. Eo. Lihat apa yang telah kusiapkan untukmu. Apa ini? Ya. Phoenixku beruntung. Dia baru saja menemukan gadis cantik seperti ini. Aku yang menemukannya. Tidak masalah. Bagaimanapun, hampir sama saja. Kalian berdua tidak terpisahkan. Aku tahu kau adalah roh anggur. Khusus kusiapkan ini untukmu. Bagaimana? Kau suka? Pakailah dan biarkan aku melihat. Aku tidak suka. Sama sekali tidak cantik. Kau meragukan selera estetikaku? Tidakkah ini indah? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin jelek. Selera estetik peri di bawah bulan tentu tinggi. Tinggi. Seorang gadis harus terlihat seperti gadis. Jika kau tidak suka yang ungu ini, coba yang merah ini. Apakah ini terlihat bagus? Ya, benar. Itu dia. Dia kembali. Aku selalu di sini. Aku merasa pernah melihatmu sebelumnya. Tapi aku tidak bisa mengingat siapa kamu. Ah, sudahlah. Kamu layak menjadi orangnya Fenghua. Warna merah ini sangat cocok. Sangat pas. Ketika Fenghua melihatnya, dia akan senang. Ketika dia senang, dia pasti akan memperlakukanmu lebih baik. Ya. Yang Mulia Putri, kenapa kamu di sini? Banyak hal yang harus dikerjakan di Istana Qiwu. Kami tidak begitu berani. Biarkan Fei Su yang mengurusnya. Berpakaian seperti ini dan pamer kemana-mana. Tidak pantas sama sekali. Nora. Kita sepikiran. Aku juga berpikir begitu. Aku pikir ini sangat norak. Tapi tadi aku tidak bisa memikirkannya. Seperti apa penampilanku dengan pakaian ini? Ketika aku lihat kalian berdua, aku tiba-tiba teringat. Aku terlihat seperti sejenis ayam di keluarga putri. Namanya apa ya? Yang sangat jelek. Dengan bulu merah dan bercak putih. Namanya ayam satu merah, Wawaji. Itu ayam yang jelek itu. Sangat jelek. Tapi aku tidak punya pilihan. Dewa Bulan bersikeras agar aku memakainya. Sebagai yang lebih muda, aku hanya bisa patuh. Kasihan aku. Dewi Anggur yang terhormat. Aku hanya bisa menjadi jin ayam yang konyol dan sombong. Kamu Suihe sibuk dengan tugas resmi hari ini. Aku akan mengajarimu kaligrafi lain kali. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Kamu bahkan tidak punya kesadaran sebagai pelayan. Pergi. Oh. Buku. Kenapa aku merasa sang putri marah? Ayam hutan perut merah dan merak masih bersaudara. Mereka adalah kerabat Suihe. Dia paling menghargai muka. Jangan ngomong sembarangan. Pulang dan renungkan kesalahanmu.
Hei, berapa banyak telur burung pegang perut merah yang sudah kamu makan? Kamu sudah banyak berdarah. Jimmy, kamu benar-benar menarik perhatian lebah dan kupu-kupu. Itu tugasku. Itu tugasku. Kamu tidak malu sama sekali. Kenapa aku harus malu? Karena adalah tanaman, buah, dan serat. Kita secara alami menarik lebah dan kupu-kupu. Jika tidak ada lebah dan kupu-kupu di bunga, untuk menyerbuki, bagaimana bisa berbuah? Tanpa buah, bagaimana bisa ada anggur? Bukan salahmu untuk menjadi naif. Tapi jika kamu begitu terang-terangan, itu salahmu. Hem. Yang mulia, yang mulia. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Siapa yang mengganggumu? Aha. Yang mulia, tidak ada yang mengganggumu. Fei Su, kurasa ini hanya cuaca kering. Ini hanya karena kekeringan dan hiperaktif Yin. Cuci wajahmu dengan hati-hati. Ulang dan baca mantra King Sin. Tenang dan akan lebih sejuk. Ya, Tunggu sebentar. Sebaiknya kamu tempelkan sulurmu. Kenapa? Kamu tidak mau? Ya, aku tidak bermaksud untuk terlihat lebih baik darimu. Ini semua kebetulan. Apa yang kamu katakan? Aku tahu, karena aku berganti pakaian pria. Dia sebenarnya melamarku, bukan yang mulia. Bukan memintamu. Jadi yang mulia tidak senang. Tapi jangan khawatir. Aku akan lebih berhati-hati di masa depan. Aku akan berhati-hati. Kamu sangat tega. Aku akan lebih berhati-hati di masa depan. Kamu lebih berbakti daripada keponakanku sendiri. Paman Yusia menyuruhmu ganti baju. Kamu langsung ganti baju. Di hari-hari biasa. Aku tidak pernah melihatmu begitu patuh sebagai anak muda. warna merah ini sangat cocok denganmu. Ketika Feng melihatnya, dia akan senang. Ketika dia senang, dia secara alami akan memperlakukanmu lebih baik. Saya, aku tidak melakukannya untuk Yusia. Aku melakukannya untukmu. Lihat aku seperti ini. Apa kamu senang? Kamu menghindari pertanyaan. Biarkan aku bertanya. Aku berpakaian seperti ini. Apa kamu melihatku dan merasa senang? Jadi dia melakukannya untukku. Dia. Mungkinkah dia menyukaiku? Kan. Yusia benar-benar rubah tua yang licik. Pakaian berkuda ini ternyata berhasil. Phoenix punya selera yang bagus. Lupakan saja. Jika itu bisa membuatnya senang, apa salahnya berkorban sedikit? Dia lebih bahagia. Dia mungkin mau berbagi sedikit kekuatan spiritualnya. Oh, ngomong-ngomong, Wen. Paman menyuruhku memberitahumu bahwa pukul 4 lusa, gedung pernikahan akan mendirikan panggung untuk pertunjukan. Jika kamu tidak ada acara, pergilah menikmatinya. Benarkah? Itu hebat. Aku suka mendengar potongan opera. Di hari-hari biasa, jika tidak ada yang dilakukan, aku akan fokus berlatih pikiran. Jangan lari-lari kemana-mana. Oke, mengerti. Apakah aku menonton pergi hari? Apakah yang mulia akan pergi? Kamu yang bertanya. Apakah kamu ingin aku pergi? Atau tidak ingin aku pergi? Tidak. Kenapa? Jika kamu pergi, akan ada banyak bidadari di sekitarmu. Aku tidak akan dapat tempat duduk yang bagus untuk menonton pertunjukan. Apakah dia cemburu? Dia benar-benar takut aku akan mengambil para bidadari itu. Untuk apa aku butuh bidadari? Kenapa tidak memberiku sedikit kekuatan spiritual? Ikutlah denganku. Kamu buka semua lemari dan bersihkan sampai bersih. Tidakkah Phoenix punya tangannya sendiri? Ya. Yang mulia, apa harta karun ini? Ini adalah gigi tajam dari tembikar.
Ini adalah harta berhargaku. Hati-hati membersihkannya dan kembalikan. Oh, apa ini? Ini adalah ukiran tulang rusuk. Monster ini terlihat seperti burung dan memakan manusia. Terlihat seperti burung dengan tanduk di kepalanya. Dan suaranya seperti bayi menangis. Itu membahayakan banyak orang. Tapi aku menaklukkannya dengan beberapa pukulan saat itu. Ini untukku? Ini adalah kepala dan ekor Keyes. Ini adalah ekor Chu Huai. Ini adalah salah satu dari 9 kepala Nine Infants. Ini adalah binatang buas yang pernah mengancam 6 alam. Tapi sekarang semuanya adalah trofiku. Lihatlah. Jika kamu suka yang manapun, aku bisa memberi 1 atau 2 untuk ditaruh di rumah. Bukan tidak mungkin. Tapi jika kamu suka kepala binatang mitos kuno, aku harus melihat penampilanmu sebelum mempertimbangkan. Ya, tidak perlu, tidak perlu. Yang mulia memang pantas menjadi dewa perang. Hebat, 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 hebat. Sepertinya lemari-lemari ini hampir penuh. Kita perlu membangun yang baru. Ini bekerja sangat baik. Melihat pencapaian besarku. Tentu saja, matanya penuh kekaguman. Dengan mata yang bersinar. Ini jelas membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Burung kecil ini. Kenapa aku menyinggungnya? Kenapa dia mengancamku seperti ini? Hah, Tapi Jinmi ada di sini. Oh, gadis yang kubesarkan dengan Phoenixku. Dia benar-benar berubah banyak. Dan semakin cantik. Phoenix ini pelit. Dia takut aku akan mengambil gelarnya sebagai yang tercantik. Untuk menghindari kecurigaan, aku menaruh tanaman merambat di tas batu hutan. Phoenixku adalah yang tercantik di 6 alam. Mier, kamu yang tercantik. Cocok sekali dengan Phoenixku. Yang mulia, berat badanmu turun cukup banyak belakangan ini. Sepertinya dietmu efektif. Selamat. Selamat. Apa aku gemuk sebelumnya? Ya, Semua karena ayam yang dikirim burung-burung belakangan ini. Lebih kecil dari bunda, kurus sekali sampai menakutkan. Membuatku lapar setiap hari. Dan bangun tengah malam karena lapar. apa ada wabah ayam? Tidak, ceritanya panjang. Kami rubah. Tidak bisa hidup tanpa anak ayam. Anak ayam awalnya dipasok oleh burung-burung. Tapi sekarang ada kekurangan makanan. Ayam yang bisa tumbuh sebesar burung dara. Sudah sangat bagus. Ceritanya panjang. Aku tidak tahu roh bunga sial mana. Jika aku masih di dunia bunga, aku akan menasihati Tuan untuk tidak memotong pasokan makanan mereka dan menggantinya dengan biji jara. Hei, kenapa kamu masuk dengan kasar seperti itu? Sudah aku bilang, Periku ada tamu hari ini. Astaga. Lauhu, ohat, hu. kamu mau? Tidak, tidak. Oh, Hong Hong. Aku hampir mati ketakutan. Kamu tahu siapa yang baru saja aku temui? Mungkinkah itu kelinci giok dari Istana Bulan? Ya, dia. Sudah ribuan tahun aku tidak melihat kelinci ini. Dia lebih gemuk dari dulu. Berapa wortel yang dia makan sampai bisa segemuk ini? Aku tidak tahu angin apa yang membawamu ke sini hari ini. Kenapa kamu membawaku ke sini untuk mengalami cobaan ini? Jangan dibahas. Hari ini aku sedang sial. Sang Fangzhu mengusirku dari dunia bunga. Aku berpikir dan berpikir. Lebih baik aku datang kepadamu. Kenapa Sang Fangzhu mengusirmu? Hey Perry. Ini aku. Anggur kecil. Xiao Tao Tao.
Oh, sayangku. Akhirnya aku menemukanmu. Ah, kamu benar-benar membuatku keraputan. Kenapa kamu tidak bilang apa-apa sebelum pergi? Kamu membuatku terlihat seperti kulit lobak tua. Hampir dihukum oleh semua peri. Mereka juga menambahkan tuduhan. Tuduhan perawatan yang buruk. Dan memerintahkanku untuk segera menemukanmu. Jika aku tidak bisa menemukanmu, aku akan dilempar ke sarang kelinci. Ah, bagus sekali. Aku bisa menemukanmu. Aku tidak menyangka bahwa kepala tukang kebun yang biasanya sangat galak padaku masih ada sedikit perhatian di hatinya. Cepat, pulang bersamaku. Nayawaku terselamakan. Tunggu, kemana kamu membawa istri keponakanku yang kedua? Istri keponakan kedua. Aha. Oh, Xiao Tao Tao. Apakah kamu membiarkan rubah tua yang matanya rabun ini salah mengikat benang merah? Keponakan keduanya, dengan wajah penuh bunga peach. Dia akan memiliki 10 atau 8 istri di masa depan. Bagaimana bisa kamu menikahi keponakan keduanya? Camo. Ikut aku untuk meminta pedang dari Taishang Laojun. Untuk memotong tali merah. Apa? Aku di sini untuk belajar dari burung phoenix. Serius? Ya. Nah, itu baru benar. Tapi kamu harus kembali sekarang. Kalau tidak, dunia akan kacau. Entah burung-burung akan berpencar, atau dunia bunga akan binasa. Kembali dan laporkan pada sang guru. Oha, Lauhu, poenisku sedang berlatih sekarang. Kenapa tidak kamu kembali? Sudah terlambat untuk pergi. Hei, tunggu aku. Oh, Lauhu, pelan-pelan. Tidak usah terburu-buru. Wen Qian, oh. Hong, jangan membuat masalah. Aku tidak sabar. Jika kita terus menunda, jika tidak segera, dunia bunga akan berperang dengan dunia burung. Mama. Mungkinkah roh bunga yang hilang dari dunia bunga adalah Jinmi? Ya, Ya, benar. aku kan roh anggur, bukan? Apa bedanya roh bunga dan roh anggur? Bagaimanapun, mereka semua adalah peri. Kamu tahu tidak? Setelah kepala tukang kebun tahu kamu dibawa oleh burung besar, dia sangat marah. Kembali denganku cepat. Tunggu. Apa bedanya Jinmi dengan yang lain? Kepala tukang kebun sangat menyayanginya. Aku belum pernah mendengarnya. Aku belum pernah dengar bahwa direktur punya anak laki-laki atau perempuan. Kepala tukang kebun ingin menyimpan Jinmi untuk seorang anak laki-laki. Jampun. Kamu, jangan bicara sembarangan. Jinmi sudah dibesarkan oleh direktur sejak kecil. Masa dia tidak peduli? Kalau anak tetangga hilang, kamu tidak akan membantu mencarinya? Aku rasa ada sesuatu yang mencurigakan. Jadi aku tidak akan membiarkan kamu membawa Jinmi pergi seperti ini. Aku masih punya status tertentu di pikiran sutradara. Hong, aku tidak butuh kamu ikut campur di dunia bunga. Tidak butuh kamu, si tua keras kepala, ikut campur. Siapa si tua keras kepala? Jangan lihat di kaca. Selama bertahun-tahun, aku lebih merawat diri daripada kamu. Hei, tua. Aku tanya, kalau aku pulang denganmu sekarang, apakah majikan akan mengupas kulit anggurku? Ya, dia pasti akan menghukummu berat. Oh, aku tiba-tiba ingat. Aku masih ada urusan di surga. Aku malu. Lau Huang, kembali. Xiao Tao, sudah dipikirkan? Mau pulang denganku sekarang? Atau tunggu sutradara marah? Datang cari kamu? Kamu pikirkan baik-baik. Ya, lebih baik aku ikut kamu sekarang. HM. Peri rubah. Ya. Masalah ini mulai karena aku. Jadi aku harus pulang. Jangan khawatir. Aku akan segera kembali. Ada dewa yang membantu mengawasi. Kamu Kompelayong Xufeng. Harus tunggu Sufeng kembali dari latihan. Dan pamit yang baik padanya. Aku tidak bisa menunggu. Lauhu, biasanya. Feng tidak pernah memperlakukanmu buruk, Jinmi. Ya, jadi sedikit sopan santun ini. Dunia bunga tidak bisa mengabaikannya. Ya, lupakan saja. Aku benar-benar tidak bisa menunggu. Ayo pergi. Ah. Apa yang masih kamu lakukan, Lori? Aku ingin balas dendam untuk Roro. Hyunmi.
Rumput kecil. Camel. Ah. Ya, Lari, Xiao Cacao. Kamu. Xiao Cao Cao. Xiao tahu-tahu, kamu baik-baik saja. Ah. Biarkan aku membantumu. Jimmy Ferry. Ah. Ya. Ah. Guru. Pergi dan beritahu Kaisar bahwa Yongki sedang membuat masalah. Dan akan berlangsung ke selatan. Tolong kirim pasukan untuk memperkuat kami dengan cepat.
Xiao Tao, kamu baik-baik saja? Aku pikir aku baik-baik saja. Xiao Xiangwan, kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir, lindungi Jinmi. Ah ah, Xiao Tao Tao, kamu baik-baik saja. Ah, Bongga. Yongki itu ganas. Jangan mengejarnya. Bagaimana kabar kalian berdua? Apakah kamu terluka? Aku lalai. Aku gagal menahan si pembunuh. Membiarkan Kyongki menerobos Nantianmen. Tolong hukum aku, ayah. Anakku terlalu banyak berpikir. Ini adalah binatang buas kuno. Sangat bandel. Bukan sesuatu yang bisa kamu tangani sendirian. Kamu cepat ikut aku kembali ke istana awan Jiu Xiao. Dan cepat buat strategi. Untuk menghindari penderitaan rakyat. Kamu baik-baik saja? Ya. Aku dengar Kyongki ini pernah membuat kekacauan di 6 alam. Yang tidak hanya membuat kekacauan di dunia iblis, tetapi juga mengganggu dunia bunga. Alam surga mengirim banyak dewa yang kuat. Dan butuh waktu lama untuk menangkapnya. Kemudian mengundang Xuanling Doumu Yuanjun untuk menyegelnya. Aku tidak tahu mengapa Kyongki muncul kembali kali ini. Kemunculan kembali Kyongki mencurigakan. Menyeratku. Hal mendesak sekarang adalah menangkapnya dengan cepat. Dan menyegelnya lagi. Jika tidak, itu akan menyebarkan racun ke 6 alam. Dengan masalah yang tak ada habisnya. Ya, Kaisar sebelumnya benar. Menurut pendapatku, sejak perang antara dewa dan iblis, dunia iblis telah berhenti berperang dengan surga. Tapi mereka tidak pernah menyerah. Tapi selalu gelisah. Meskipun Yan Chengwang telah menarik pasukannya dari Wang Chuan. Tapi dia menarik diri tanpa keberhasilan. Kali ini, makhluk aneh muncul kembali. Aku pikir ini pasti ada hubungannya dengan iblis. Aku meminta izin untuk pergi ke dunia iblis untuk menangkap Kyongki. Dan menggunakan ini untuk menyelidiki kenyataan dunia iblis. Dewa api benar. Yang melepaskan bel harus mengikatnya. Monster ini berasal dari dunia iblis. Tolong tangkap sesepatnya. Ya. Sekarang 6 alam telah damai untuk waktu yang lama. Tidak mudah untuk mempertahankan perdamaian. Kita tidak boleh membiarkan dunia iblis menimbulkan lebih banyak masalah. Dan mempertahankan perdamaian. Su Feng, Dewa Api, menerima dekret. Ini adalah pedang Qi Xiao. Untuk menjaga dunia. Di dunia iblis awal, kamu harus menaklukkan iblis. Dan memulihkan Kyongki. Dan mencari tahu kebenaran tentang kebangkitan Kyongki. Patuhi dekret. Sudah sangat lalu. Kenapa Feng Huang belum kembali? Aku tidak tahu seberapa parah dia terluka oleh Kyongki. Aha. Oh, Kai. Ohat, Kai malangku. Kai malang. 2 hari tidak bertemu.
Bagaimana kamu bisa direbus? Dewa-dewa berhati hitam dan berumur pendek ini. Dosa besar. Siapa Cai-Cai ini? Kamu lupa. Kekasih saudari bawang di Tiang Kili, sebelah Shui Jing. Dia adalah Xiao Youchai. Ah, dia memuji kamu pintar saat kamu masih kecil. Kamu lupa. Sepertinya benar. Dia terlihat familiar. Tapi bagaimana kamu mengenalinya? Tentu saja aku tahu. Oh Kai. Daun Cai-Cai selalu hijau. Batang putih. Kepala bulat. Dan hati yang lembut. Tentu saja itu dia. Bukankah semua sawi putih seperti ini? Yang mulia, aku dengar kau melawan Qiongqi. Tidak apa-apa, kamu bisa pergi. Jangan menangis. Su Feng sudah bertemu paman. Hei, Feng Hua. Ini, Kamu tidak bisa menanam tunas bambu yang baik. Tidak ada satupun keluargamu yang baik. Ayahmu seperti ini, ibumu seperti ini, dan kamu juga. Su Feng, ingatkah kamu melepaskan kelinci itu? Ada Perry Wortel. Dikejar kelinci kemana-mana? Ini. Su Feng masih muda dan tidak tahu apa-apa. Aku menyinggung para dewa saat itu. Aku minta maaf kepada dewa di sini. Tapi Kaisar dan Permaisuri adalah makhluk tertinggi. Dan para dewa tidak bisa dinilai dengan sembarangan. Lawan. Mari bicara dengan baik dan damai. Hei, makananmu tidak enak. Xiao Tao, ikut aku kembali ke Shuijing untuk melapor kepada para master. Baru-baru ini, aku dengar dunia bunga, demi seorang peri. Bersedia melawan suku burung. Mungkinkah konflik ini karena Jinmi? Jadi apa? Atau tidak? Dunia bunga tidak berinteraksi dengan dunia surga selama ribuan tahun. Sekarang, para peri semua terlibat dalam masalah ini. Sangat terlibat dalam masalah ini. Sepertinya kamu pasti sangat sibuk. Dunia bungaku tidak ada hubungannya dengan surgamu. Apakah kamu akan kembali kali ini? Ya, Bagus. Yongki muncul kembali untuk menimbulkan kekacauan. Dia memintaku untuk memeriksa dunia iblis. Aku akan berangkat besok. Perjalanan ini pasti akan luar biasa. Jika kamu tinggal di surga, tidak ada yang akan mengajarimu secara berlari. Ini membuang-buang waktu. Kenapa kamu tidak pulang saja? Burung Phoenix bodoh. Bagaimana bisa kamu membiarkan Jinmi pergi? Baiklah. Sudah terlambat. Ayo pergi sekarang. tunggu sebentar. Hen, kita tidak bisa pergi sekarang. Kenapa? Barang bawaanku belum dikemas. Sayang, kenapa kamu lebih bingung dariku? Kamu bukan manusia biasa. Apa kamu punya barang bawaan? Jika kamu ingin memakai baju cantik, cukup ubah dengan tanganmu dan kamu akan mendapatkan semuanya. Aku tidak ingin baju. Aku ingin membawa beberapa buku. Buku, ya. Sejak aku datang ke sini, aku telah mempelajari metode mental ini. Karena ada beberapa kitab dan mantra, aku belum sepenuhnya memahaminya. Jadi aku ingin membawanya kembali. Dan aku bisa bertanya pada guru, bukankah itu bagus? Yang mulia, bolehkah aku mengambil beberapa buku dari perpustakaanmu? Kamu sangat ingin belajar. Aku sangat senang. Kamu bisa memilih buku apa saja di perpustakaan. Terima kasih, Yang mulia. Nah, itu baru benar. Aku tidak menyangka. Ya ampun, ini keajaiban. Xiao Tao. Sekarang kamu tahu caranya maju selain bermain. Baiklah, berangkatlah besok. Berangkat besok. Oke, ayo kita pergi besok. Bawa lebih banyak buku. Jangan khawatir membawa banyak. Jika kamu tidak bisa membawanya, aku akan membawanya untukmu. Oke. Oh. Hei, tunggu sebentar. Cukup. Hari ini, aku akhirnya tahu untuk tidak minum air mendidih. Qiongqi sangat menakutkan hari ini. Terima kasih telah menyelamatkanku. Kamu punya hati nurani. Aku menghargai hidupku. Jadi aku harus berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan nyawaku. Aku penasaran bagaimana dia akan berterima kasih padaku.
Yah. Bagaimana kamu berencana berterima kasih padaku? Bukankah aku sudah berterima kasih padamu tadi? Lupakan. Berbicara dengan tembok. Kenapa kamu marah padaku tanpa alasan? Kamu sangat modi. Jangan khawatir. Aku pasti akan menaklukkan Kyonggi untuk melampiaskan amarahmu. Nah, jika kamu benar-benar menaklukkannya, bahkan jika kamu memintaku menjadi tukang kebun, aku akan bersedia. Aku juga akan menanam seluruh kebun dengan bunga Phoenix. Ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja? Bantu aku ke sisi itu. Oh, oke, pelan-pelan. Phoenix, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Cukup atur napas dan sirkulasikan energimu. Phoenix, Aku tidak jatuh cinta. Ekspresimu seperti apa? Alis dan matamu semua berkerut. aku bertanya-tanya apakah kamu menggunakan sihir abadi untuk bertahan. Kenapa aku harus bertahan? Kalau begitu berdiri dan berjalan beberapa langkah untuk kulihat. Aku sudah berdiri. Tidak. Aku tidak bisa yakin kamu baik-baik saja seperti ini. Aku harus melihatnya dengan mataku sendiri. Apa yang kamu lakukan? Aku ingin melihat apakah luka di punggungmu sudah sembuh. Bagaimana aku tahu kamu baik-baik saja tanpa melihatnya? Lepaskan. Biarkan aku melihat. Sang Raden Meshu, bagaimana bisa sembuh begitu saja? Aku tidak akan percaya sampai melihatnya sendiri. Aku bilang sudah sembuh, ya sudah sembuh. Kamu mengenai seperti ini. Beberapa sini. Biarkan aku melihat. Aku hanya perlu melihatnya. Hei. Biarkan aku melihat. Biarkan aku melihat. Bahkan kamu para dewa pun akan meninggalkan bekas luka. Kenapa kamu punya begitu banyak bekas luka? Apa yang terjadi? Semuanya adalah sisa dari pertempuran. Kapan kamu berhenti melihat? Oh, baiklah. Kalian setan kecil yang biadab. Apakah kalian semua bingung tentang gender? Dan suka menarik pakaian orang lain? Aku baik-baik saja. Kamu tidak boleh merobek pakaian orang lain di masa depan. Kamu tahu? Ya, aku tahu. Kamu sangat kuat. Kamu bisa sembuh dari luka Kyonggi. Kenapa kamu meninggalkan begitu banyak bekas luka? Perang mendesak. Tidak ada waktu untuk menyembuhkan luka kapanpun. Jadi seiring waktu, secara alami meninggalkan bekas. Tapi itu hanya luka kulit kecil. Tidak apa-apa. Apakah kamu merasa sakit? Sudah tidak sakit lagi. Tampaknya menjadi dewa tidak mudah. Tentu saja. Hukum alam. Mengimbangi yang berlebihan. Dan yang tinggi ditekan. Dan yang rendah diambil. Semakin tinggi kuat, semakin kuat kemampuan. Semakin besar tanggung jawab dan misi. Semakin banyak hal yang perlu kamu lindungi. Ya. Aku pernah dengar kepala kebun menyebutkan sebelumnya. Di dunia bunga kita, jika kamu mengambil King Shuang Lingzi, orang yang terluka parah bisa pulih. Orang biasa juga bisa memperkuat tubuh mereka. Melihat kamu mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanku, maka aku akan memberimu satu. King Shuang Lingzi adalah harta langka di dunia bunga. Kamu tidak perlu mengganggu tuan bunga untukku. Hei. Lao Hu pernah berkata bahwa orang dengan wajah yang cantik kebanyakan menghabiskan pikiran mereka di wajah. Jadi mereka tidak pintar. Kamu juga begitu. Kamu menculikku ke sini. Bagaimana mungkin kepala rumah tangga menyelamatkanmu? Kalau begitu,
Bagaimana kamu bisa mengantarku pergi? Bukankah itu hanya mencabut rumput? Aku bisa langsung menciptakannya dan memberikannya padamu. Kamu yang lakukan. HMPH, jangan meremehkanku. Ini mudah bagiku untuk melakukannya. Sebaiknya kamu pikirkan, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku setelah aku melakukannya. Oke. Kita lihat kapan kamu bisa melakukannya. Tunggu saja. HM. Ah. Ah. HM. Jika kamu bisa menumbuhkan Ganoderma hijau berembun, bagaimana kalau aku memberimu 200 tahun kekuatan spiritual? Aku tahu Yang Mulia sedang mengolok-olokku. Tapi kami yang membuat buah, secara alamiah tidak akan menyimpan dendam pada seekor burung. 300 tahun. 300 tahun. Ah. Aku menumbuhkannya. Aku telah menumbuhkan Ganoderma lucidum. Lihat. 300 tahun kekuatan spiritual. Jangan curang. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Kinshuang Ganoderma adalah bunga suci. Bisa dibuka oleh makhluk sepertimu, bahwa kamu bisa menumbuhkannya hanya dengan berkata. Aku tanya, apa hubunganmu dengan dewa bunga yang telah meninggal? Bunga peri memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Dan yang terbaik dari semua bunga. Andai saja aku bisa berhubungan baik dengannya. Aku tidak bercanda denganmu. Siapa kamu? Aku tahu. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak ingin memberiku kekuatan spiritual? Jika tidak, katakan saja. Mengapa kamu melakukan ini? Selamat, Yang Mulia. Apa kabar baiknya? Aku dengar kemarin, Yang Mulia melakukan prestasi besar lagi. Dia melukai Kyongki, monster yang bisa membunuh dewa. Dan bisa menaklukkan iblis. Pedang ini adalah harta dari kerajaan surgaku. Langkah Kaisar. Makna yang lebih dalam sudah jelas. Ibumu juga sangat senang. Jadi Suihe datang untuk memberi selamat. Itu tugasku. Itu tugasku. Kamu datang awal. Ada hal penting? Yang Mulia akan segera pergi. Aku datang untuk melepasmu. Selain itu, aku dengar beberapa rumor kemarin. Bahwa Jinmi adalah orang yang dicari oleh Tuan Panjang. Benarkah? Kamu cukup tahu banyak. Sepertinya aku perlu memperketat urusan internal. Tidak heran aku mencari seluruh klan burung. Tapi aku tidak bisa menemukan siapapun. Jinmi benar-benar semaunya. Dia telah menyebabkan begitu banyak masalah untuk suku burung hanya untuknya. Bukan salah Jinmi. Aku membawanya ke surga tanpa izin. Aku akan meminta maaf kepada direktur bunga lain hari. Dan membersihkan kesalahpahaman. Tentu saja. Selama dunia bunga dan dunia burung berdamai, aku akan lega. Aku selalu menganggap Jinmi sebagai sahabatku. Tapi dia bahkan menyembunyikan identitas aslinya dariku. Aku benar-benar tenang. Kamu selalu murah hati. Jangan salahkan Jinmi, dia bodoh. Hem. Phoenix memiliki kekuatan besar. Jadi jangan biarkan dia menyadarinya. Aduh, sakit. Yang Mulia,
Kenapa ada debu di jubah ini? Yang mulia, menurutku bukunya agak tua. Dan tidak dibersihkan dengan baik. Cipiunnya menempel. Yang mulia, bagaimana kalau ganti dengan jubah brokat? Bagaimana dengan yang ungu ini, yang mulia? Lebih cerah. Bagaimana dengan yang hitam ini, yang mulia? Terlalu gelap. Tidak masalah. Tidak masalah jika sedikit berdebu. Kamar ini. Ya, Aduh, sakit. Aduh, sakit. pemuda ini ingin menyeberangi sungai. Merepotkanmu, Pak Tua. Tolong. Tolong pegang erat. Dan pegang erat peri di sakumu. Aku akan mulai mendayung sekarang. Pegang erat peri di sakumu. Hei. Hei, hei, hei. Ya, aku salah tidur di tempat semalam. Sangat tidak beruntung. Ini adalah sungai lupa. Jika tidak ingin menjadi hantu di bawah sungai, pegang erat. Di mana akarnya? Aku takut itu akan membuatmu merasa rendah diri. Jadi aku menyimpannya. Kenapa aku harus merasa rendah diri? Dan aku takut mengambil gelarmu sebagai yang paling tampan. Aku telah menjaga sungai Wangchuan selama lebih dari 10.000 tahun. Ini adalah kedua kalinya aku melihat gadis secantik ini. Bisnis keluarga Juan terlalu sepi. Aku hanya melihat 2 gadis dalam 10.000 tahun. 10.000 tahun yang lalu, seorang wanita datang ke sini, meminta segenggam air sungai lupa dariku. Dia cantik dengan penampilan yang memesona, dan setiap langkahnya seperti bunga yang mekar. Dia cantik, tapi ekspresinya menyedihkan. Tidak secerah dan polos seperti gadis ini. Pasti ceritanya menarik. Aku akan memberitahu dewa perkawinan tentang ini. Dia pasti sangat senang. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Kemudian, seorang pemuda berpakaian bagus mengejarnya, dan dengan cepat menjatuhkan air dari tangan wanita itu. Setelah bertengkar, wanita itu melompat dan ingin terjun ke sungai lupa. Pemuda itu juga cemas, dan menghentikannya seperti orang gila. Kemudian keduanya menghilang tanpa jejak. Adieu, Wangchuan, Wangchuan. Lupakan satu sama lain dan menoleh, itu sudah menjadi sungai. Ternyata ceritanya menggantung. Ah hei ah. Hati-hati. Ya. Ah ah ah. Hati-hati. Kamu sangat ceroboh. Kamu burung yang tidak bisa ditebak. Hei, 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 jangan tinggalkan aku sendirian. Aku takut di sini sendirian. Kamu peri, takut apa? Ya, kamu benar. Apa? Aku bukan goblin. Aku elf. Mulai hari ini, kamu akan menjadi pelayan pribadiku di dunia iblis. Siap melayani. Aku akan pastikan kamu tidak ditangkap iblis, oke? Oke. Apa? Kenapa kamu memotong rambutku jadi 2? Terlalu kampungan. Hal ini harus jadi 2 kepang. Aku tidak suka. 2 kepang. Menurutku bagus.
Dua kepang memang tidak bagus. Menurutku bagus. Hei, iblis ini. Beli ekor. Semuanya segar. Bikin orang gak bisa bedain yang asli. Wah, mirip banget. Masih hangat. Hei, hei, hei. Hei, ada telinga kelinci di sini? Ada. Iya, ada. Sekarang bisa aku bawa pulang untuk nakutinku. Kelihatan bagus nggak? Kelihatan bagus nggak? Yang selera kamu bagus. Telinga kelinci ini dibuat dari telinga kelinci giok di istana Guanghan. Beneran. Hati-hati ditipu. Oke, Hei, Yang. Kamu belum kasih aku kekuatan spiritual. kekuatan spiritual apa? Aku gantian buat si nona iblis. Pergi ikan kecil. Harry Jinmi. Kok kamu di sini? Lama gak ketemu. Haha. Iya, pergi kecil. Hai Yusha, suka gak? Ya, ini. Ya, tentu aku yang bayar barangnya. Masa merepotkan Tuan Dewa Malam? Antara saudara, gak ada repot. Saudara, kalian memang bersaudara. Dunia langit aneh banget. Pertama, ada rubah yang paman aku. Sekarang ada saudara ikan duyung. Kayak di mana-mana ketemu aja. Kayaknya kalian saling kenal. Waktu itu, tinggi selalu lagi di jalan langit. Kebetulan ketemu aku. Ikan. Yeshen. Kapan berhenti jadi naga? Sekarang mau jadi ikan. Yeshen, Kudengar dewa api berubah menjadi burung gagak di Flower Realm. Bukan masalah besar bagiku menjadi ikan. kau adalah Yinglong. Dewa dengan sisik dan ekor tidak harus menjadi ikan. Tapi mungkin naga yang rendah hati. Tak kusangka Jinmi adalah pelayan dewa api. Sangat menarik. Baiklah, Apa yang ada di pikiranmu, Tuan Ye? Ke dunia iblis. Kau rela pergi ke dunia iblis untuk menangkap Yongki. Aku khawatir. Aku datang untuk membantumu. Yongki sangat ganas. Aku tidak bisa melindungimu. Jangan khawatir. Aku tidak akan menghalangimu. HM. Pergi. Pergi. wow. Rumah yang besar sekali. Di mana aku tinggal? Kau adalah pelayan pribadiku. Tentu saja, kau harus merawat kehidupanku sehari-hari. Ini tidak baik. Aku tidak terbiasa tidur di tempat yang sama dengan orang lain. Ini adalah suite. Pasti ada tempat untukmu beristirahat. Malam ini aku akan berdiskusi tentang strategi dengan balai. Kau pergi dan ambil anggur dan makanan enak, bawa ke kamarku. Baiklah. HM. Ya. Kau hanya tahu menghiburku. Baiklah. Ya. Mengapa kau berada di dunia iblis? Lauhu. Waktu telah berlalu. Seharusnya pemandangan yang indah sia-sia. Ahahaha. Tuan, suratmu. Tuan, ini dari peri Jinmi. Jinmi. Xiao Tao Tao. Selamat pagi, rusa. Kemarilah. Ini ada rumput untukmu.
Rumput di sini jarang terlihat di dunia iblis. Jangan selalu makan mimpi. Diet seimbang agar kamu sehat. Makan rumput, makan rumput, makan rumput. Ayo, makan, makan, makan. Jinmi Fairy, jangan memalukannya. Xiaoyu Xiangwan. Jinmi Fairy tidak tahu bahwa binatang ini hanya mimpi, tapi tidak bisa makan rumput. Lepaskan di malam hari. Ia mendesak, mimpi akan memakannya. Dia hanya makan mimpi. Aku tidak tahu apakah mimpi itu enak, manis, atau asin. Haha. Ah. Hitam. Ah. Hem. Burung merpati kecil ini. Dia bermimpi menjadi kaya dan memeluk kecantikan. Tapi kenapa mimpi itu berubah warna nanti? Mimpi umumnya dibagi menjadi dua jenis. Satu adalah mimpi biru dari apa yang kamu lihat, dan yang lainnya adalah mimpi kuning dari pikiran. Ketika orang bermimpi, jika mereka memimpikan adegan yang benar-benar terjadi, pada saat ini, mimpi akan dipenuhi cahaya biru, yang merupakan mimpi biru dari melihat. Jika itu bukan adegan nyata yang terjadi, tapi hanya fantasi orang, mimpi akan memancarkan cahaya kuning, yang merupakan mimpi dari pikiran. Ketika orang bermimpi, sering dimulai dengan adegan nyata. Namun, berbagai fantasi akan perlahan muncul. Mimpi akan berubah dari mimpi biru dari apa yang kamu lihat menjadi mimpi kuning dari apa yang kamu pikirkan. Rasanya sangat rumit. Singkatnya, mimpi kuning itu palsu. Dan mimpi biru itu nyata? Kalau ada yang kuning dan biru, berarti setengah benar setengah salah. Benar. Apa yang dikatakan Jinmi benar. Ngomong-ngomong, sarapan sudah siap. Ayo kita makan dulu. Ah, tidak apa-apa. Kalian sampai makan. Aku akan segera menyusul. Baik, Runyu pamit dulu. Hem. Hewan kecil, mimpi yang baru saja kamu muntahkan sangat menarik. Bisa kasih aku satu lagi? Bukankah ini Phoenix? Pasti mimpi basah yang disebutkan Mak Comblang. Aku tidak menyangka. Phoenix biasanya terlihat serius, tapi dia juga punya mimpi basah. Hei. Ah. Kenapa wanita ini mirip sekali denganku? Siapa wanita yang memeluk Vulcan itu? Bukankah ini jenderal wanita dari dunia iblis? Aku juga tidak tahu. Aku hanya sedang menonton. Tapi kamu memukulku dengan cambukmu. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Kamu siapa? Berani-beraninya mengintip mimpi dewa di sini? Aku adalah pelayan Dewa Api. Dewa api di mana? Ayo, aku kasih tahu. Dia sedang makan. Jalan lurus, belok kiri lagi, dan belok kiri sekali lagi. Setelah itu, belok kanan dan kamu akan melihatnya. Pergi. Cari tempat duduk yang bagus untuk menonton pertunjukan. Makanan di surga itu hambar. Bisa membosankan setelah lama. Sesekali, mencoba rasa pedas dan nikmat ini. Cukup menyegarkan. Kalimat ini berasal dari pangeran kedua. Keluar dari mulut yang mulia kedua. Cukup halus. Ayo. Hei, Hey, Perry Jinmi. sudah ada yang datang mencarimu?